out make some impact. Hi guys, how you doing? I hope you guys doing well ya. So today balik lagi sama gue Marceli Intan yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Kedepannya akan banyak konten menarik, so pastikan kalian cek di semua platform media sosial untuk mantengin podcast kita terus ya. Nah guys, kalian tahu kan pastinya fenomena apa yang lagi bangsa kita nanti-nantikan di bulan Agustus? Bener banget, kemerdekaan. Masa dimana bangsa kita bersusah payah dan berjerah untuk meraih kemerdekaan, sehingga kita bebas dari penjajah dan intimidasi lainnya. Nah, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan nih, kali ini kita akan ngebahas tentang merdeka berekspresi. Nah, di sini gue nggak sendirian, gue ditemenin oleh salah satu dosen pendidikan holistik dan ketua unit pengembangan karakter. Beliau juga merupakan alumni Lemhanas RI dan sangat bersemangat berbicara tentang nasionalisme dan isu-isu kebangsaan. Siapa lagi kalau bukan Pak Prasasti. Hai Pak Prasasti. Halo Intan. Apa kabar Pak? Baik. Oke, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak untuk waktunya untuk bergabung di podcast kita kali ini. Nah Pak, kan bangsa Indonesia udah hampir merdeka selama 77 tahun nih Pak. Ya. Menurut Bapak, bagaimana sih Bapak memaknai kemerdekaan? Apakah sama di tahun yang lalu, tahun-tahun yang sebelumnya, hingga di masa ini? Oke, Bapak kira yang pertama kita harus bersyukur ya teman-teman. Sudah 77 tahun negara kita merdeka ya. Kita biasanya kan kalau kemerdekaan gini banyak ekspresi rasa syukur ya, banyak kegiatan, banyak ya. Perwujudannya. Lalu yang kedua maknanya kita nggak boleh lupa bahwa kemerdekaan ini harus dilanjutkan. Jadi kita punya tanggung jawab juga untuk melanjutkan kemerdekaan. Ya. Itu kalau menurut Bapak. Jadi kita turut serta gitu ya Pak dalam mewujudkan kemerdekaan di saat jadi ini. Kemerdekaan ini bukan bukan hadiah gitu sebenarnya, tetapi ini adalah tanggung jawab. Skor bilang kan tanggung jawab kita nanti lebih besar malah melawan negara sendiri kan, yang ya koruptor dan orang-orang yang ingin merusak negara ini sebenarnya gitu. Itu yang harus kita lawan. Jadi teman-teman juga harus ambil tanggung jawab itu untuk berkontribusi membangun bangsa. Relate sih Pak, nyerang bangsa sendiri tuh kayak bukan nyerang sih, tapi ngelawan bangsa sendiri demi mempertahankan kemerdekaan sekarang tuh kayak susah gitu Pak. Justru paling susah ya kan? Karena sebangsa sendiri. Iya benar. Jadi ya tapi saya kira kalau makna kemerdekaan itu juga kan berkorban ya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan banyak orang, dan itu yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita ya. Jadi mereka mengorbankan nyawa untuk kemerdekaan kita. Oke, berarti kita tentunya nggak boleh lupa ya Pak dengan sejarah-sejarah dari pahlawan gitu. Betul, kita nggak boleh lupa bahwa ya kita bisa merdeka itu kan banyak orang berkorban, banyak yang merelakan dirinya untuk berhadapan dengan penjajah sehingga kita saat ini sudah menjadi merdeka. Oke Pak. Nah kan kemudian generasi sekarang yang didominasi oleh masyarakat muda, mungkin milenial dan generasi Z itu kan sangat ekspresif dalam bermedia sosial gitu ya Pak. Nah apakah ini bisa disebut dengan salah satu kemerdekaan di masa kini menurut Bapak? Betul ya, jadi kita generasi milenial atau kita generasi muda ini harusnya sadar kebebasan kita berekspresi sekarang itu ya karena kita ada di negara merdeka ya. Mungkin lain cerita kalau kita ada di negara ya kita sebut misalnya Korea Utara gitu ya. Mungkin Intan juga nggak punya TikTok mungkin gitu ya, nggak bisa berekspresi dan sebagainya. Tapi mungkin generasi muda ini kan nggak tahu atau mungkin nggak sadar ya bahwa kita bisa seperti ini ya karena kita negara merdeka, yaitu karena kemerdekaan bisa kita wujudkan 17 Agustus 1945 itu gitu. Dan sampai sekarang ya saya kira kita bisa nggak terpenjara ya, kita bisa mengakses dunia dan kita bisa merdeka di negara kita sendiri ya. Jadi baik di media sosial pun saya kira negara kita sangat terbuka untuk itu ya. Jadi bukan seperti negara yang harus bisa ini ditutup, ini nggak boleh dan sebagainya. Berarti kemerdekaan kita tentunya masih ngikutin perkembangan zaman gitu ya Pak? Oh iya, kita Bapak kira ada di negara yang bisa ikut dalam perubahan ya, ikut dalam berbagai perkembangan yang ada. Dan itu syaratnya sebenarnya adalah karena kita negara merdeka gitu ya.
Oke, nah Pak, ngomong-ngomong tentang kebebasan berekspresi nih. Ya. Kalau menurut Bapak, kebebasan berekspresi sekarang tuh kayak gimana sih Pak? Kalau sekarang saya kira kan kalau media sosial kan kita bebas ya, meskipun ada undang-undang ITE, tapi kreativitas kita itu Bapak kira sangat punya ruang ya, segala sesuatu bisa kita manfaatkan ya. Bahkan banyak generasi muda sekarang kan punya bisnis di TikTok dan sebagainya. Pak, ngomong-ngomong tentang itu, ada satu peristiwa nih Pak yang misalnya ada dua sih sebenarnya, Citayam sama Kominfo. Oh ya, Citayam Kominfo ya. Oke. Kalau tadi kan Bapak singgung tentang bermedia sosial gitu, sedangkan Kominfo di sisi lain sedang gede-gedenya ngeblokir beberapa aplikasi gitu. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Oh, Citayam dulu kali ya, Citayam. Boleh. Citayam ini Bapak kira menarik ya karena memberi viral ya kita katakan ya. Jadi anak-anak Citayam ini kan mungkin juga terkejut ya kok bisa jadi terkenal ini gitu tiba-tiba gede gitu ya Pak. Tiba-tiba loh kok artis-artis semua juga pengen ketemu dengan mereka dan sebagainya ya. Tapi kita harus melihat pertama ini kreatif ya. Perkiraan anak-anak ini kreatif. Jadi mereka kumpul, nggak hanya ngumpul tapi bisa berkreasi gitu ya, layaknya mereka seorang profesional model begitu, dan saya kira itu sangat kreatif sih, orisinil bila kita kata. Meskipun mungkin apakah mereka ngikut, nggak tahu apakah katanya ngikut orang di Jepang juga begitu dan sebagainya. Tapi yang kedua kita kan menyayangkan ya, banyak orang menggoreng anak-anak ini, menggoreng sampai matang ya kan Pak. Ya, jadi kalau menggoreng itu kan membuatnya makin viral, meledak. Nah, anak-anak ini dapat keuntungan iya, tapi sebenarnya yang menggoreng ini pengen dapat keuntungan, makanya kan kita disalahgunakan gitu ya Pak ya. Banyak nggak tahu malu juga ya, jadi ingin hak cipta dan sebagainya lah ya, kita tahu ya. Jadi banyak orang ingin dapat keuntungan dari situ. Gitu. Jadi tapi saya kira di negara kita ini salah satu wujud kebebasan berekspresi. Anak-anak Citayam ini kan diapresiasi juga sampai presiden pun bilang kalau nggak mengganggu ya kenapa harus dilarang. Tapi kan pada faktanya kayak mereka malah fashion show di ini Pak, di jalan. Zebra Cross. Ya betul. Nah kalau itu juga harus kita lihat secara proporsional ya. Itu kan memang wilayah publik ya. Saya kira yang anak-anak orang-orang yang terdampak misalnya selama ini lewat duku atas lalu jadi macet, tentu ya dia akan bereaksi karena itu kan wilayah publik. Bikin macet ya kan Pak? Iya, bikin macet, lalu ya ini ya, itu kan ada juga undang-undang ranah publik yang harus kita hargai ya, itu pejalan kaki dan sebagainya. Oke. Kalau Bapak sendiri pernah nggak sih Pak ke Citayamnya langsung? Siapa tahu Bapak mau fashion show kan sekalian. Nggak pernah. Nah, kalau misalnya dalam kemerdekaan sekarang kan kita punya kebebasan berekspresi dan berkreasi tuh Pak. Cuman ketika mereka kayak si Bonge, Kurma, Roy gitu nunjukin kreasi mereka, kenapa kayak mereka malah dihujat dan kayak seakan-akan mereka nggak punya power gitu Pak buat ngelakuin itu? Betul. Menurut saya sih yang ngujat ini ya, atau yang mengekspos hujatan itu juga sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan. Kalau ini viral, dia menghujat yang viral, dia pun jadi viral kan gitu ya. Jadi kalau Bapak lihat sih anak-anak ini kasihan sih sebenarnya. Jadi dimanfaatkan ya. Meskipun mereka dapat dapat panggung juga dari situ ya. Tapi ya mungkin sama seperti dulu tahu nggak dua keong racun dulu. Oh iya. Sekarang kita nggak tahu di mana mereka. Iya, tenggelam gitu. Juga. Tenggelam. Tapi kalau Citayam ini mungkin lebih singkat lagi umurnya ya. Iya mungkin ya Pak, karena viral-viral gitu doang. Iya betul. Oke, nah kan dalam kemerdekaan sekarang kan kayak butuh beberapa pertimbangan gitu ya Pak. Ide kreatif kayak eksternal dan internal. Internalnya itu kayak ide kreatif, tapi sisi eksternal itu juga kayak persepsi dan penilaian orang lain. Nah, kenapa ketika mereka memunculkan ide itu malah nggak dapat apresiasi dan malah kayak dihujat gitu cuman kayak konten gabut gitu loh Pak. Betul. Jadi yang ngujat ini kalau menurut Bapak sih sebenarnya nggak semua orang ya. Jadi yang mengekspos hujatan itu kan juga sedang mencari kesempatan, peluang. Mereka mau muncul tapi sebenarnya nggak punya keberanian aja. Iya, nggak, mereka mau muncul. Tapi caranya muncul kan mendukung atau nggak mendukung. Tentu mereka cari peluang lain. Jadi misalnya diangkatlah
komentar-komentar yang nggak masuk akal gitu ya, komentar-komentar yang nyentrik, lalu itu dibahas. Jadi konten mereka kan sebenarnya. Jadi nginjek orang lain biar mereka pop up gitu ya Pak ya? Dia cari konten di situ sebenarnya kan gitu, dia cari konten supaya dia juga didengar gitu atau mendapat keuntungan dari viralnya anak-anak Citayam ini. Gitu. Okay. Jadi sebenarnya kalau dibilang menghujat sih nggak semua ya, tapi kan kasihannya anak-anak Citayam ini kan sekarang kan mereka juga mungkin terkejut ya, loh kok bisa jadi terkenal gitu ya. Jadi nggak ada persiapan, nggak di manage dengan baik. Gitu. Menurut Bapak sih masalahnya sih itu sih. Oke. Nah tapi kan kayak misalnya sekarang di media sosial kan kayak apa-apa diviralin gitu Pak. Hal-hal yang nggak masuk akal kadang tuh diviralin. Apakah ini tuh jadi kayak bikin anak-anak milenial dan generasi Z jadi takut dalam ikut kebebasan berkreasi nih Pak? Oh, sebenarnya sih enggak ya, justru ini peluang gitu ya. Artinya anak-anak Citayam yang mungkin nggak ada apa-apanya pun dengan kreatif bisa dijual gitu ya, atau bisa mendapat panggung gitu ya dengan internet yang semakin terbuka dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya mahasiswa kalau mau kreatif ya saatnya sekarang gitu. Ruang kreativitas itu sangat terbuka. Teman-teman banyak cara untuk bisa memanfaatkan platform-platform digital yang membuat kita bisa berhasil dalam, misalnya kalau katakanlah kita punya kreativitas tertentu ya sekarang ruangnya ada gitu. Tapi kan kadang kayak karena netizen maha benar gitu ya Pak, apa-apa tuh kayak dijudge gitu. Ini tuh kayak yang bikin momo kalau enggak lah, kita mending kalem-kalem aja gitu, nggak usah digimanain. Itu gimana Pak? Ya kalau Bapak rasa netizen akan terus bersuara ya. Gosip kan netizen bukan, benar. Iya. Ya, benar, Pak. Bedanya kan kalau dulu gosip kan ngomongkan, kalau sekarang dituliskan gitu aja. Benar, jadi Pak. Saya kira itu nggak mempengaruhi harusnya ya. Orang-orang kreatif harusnya nggak akan gelisah dengan komentar-komentar itu ya. Oke, sip. Nah, kalau dalam kebebasan berekspresi kan banyak pertimbangan tuh, banyak pertimbangan kayak dari netizen atau dari penilaian orang sekitar. Nah, gimana kita mewujudkan kebebasan berekspresi dan berkreasi di Indonesia, Pak? Ya, kalau di Indonesia saya kira kan tentu memang ada juga undang-undangnya ya. Nggak mungkin misalnya kalian punya kreativitas tapi misalnya melanggar nilai-nilai dasar negara kita. Ya tentu akan tentu nggak akan dapat panggung kalau menurut Bapak ya. Kenapa? Karena itu pasti dianggap sebagai pelanggaran gitu ya. Misalnya teman-teman ekstrim ya, misalnya kreativitasnya tapi misalnya mempromosikan seks bebas misalnya gitu ya. Tentu pasti kan atau misalnya mempromosikan pernikahan sejenis misalnya begitu ya, ekstrim ya, pasti kan nggak ada harusnya masuk akal ya tetap ya Pak? Ya harus ada dalam koridor undang-undang kita katakan ya. Tetapi bukan berarti juga menghambat kita berkreasi ya. Jadi saya kira banyak peluang yang bisa kita manfaatkan untuk berkreasi tanpa harus menciderai nilai-nilai kebangsaan kita gitu. Pak, tapi kan pada faktanya di lapangan banyak Pak yang kayak gitu, dan mereka kayak misalnya contoh nih, ada yang mereka bangga dalam hubungan sejenis mereka dan kayak ya udah sih nggak usah ngikutin nggak usah ngurusin hidup orang. Itu gimana Pak? Ya, nah kalau itu kan gini ya, kita kalau ini bicara kemerdekaan, negara ini kan punya kesepakatan ya. Kesepakatan kita yang 5 hal itu sebenarnya, 5 sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam kesepakatan itu kita nggak boleh lupa bahwa kita bukan negara seperti Amerika. Amerika misalnya punya kesepakatan sendiri, punya undang-undang sendiri. Nah, kalau itu Bapak kira harus kita hargai gitu ya, harus kita hargai dalam ranah publik. Tapi kalau dalam ranah pribadi kan nggak bisa melarang kita. Misalnya saya mau menikah dengan laptop saya ya terserah saya gitu kan misalnya ya. Ya kan kalau banyak orang kan begitu ya. Ya kan hak dia. Tetapi itu nggak harusnya dibawa ke ranah publik. Karena dalam ranah publik kemerdekaan yang kita miliki saat ini itu ya ada undang-undangnya. Nggak bisa semaunya kita gitu. Itu kalau Pak rasa. Berarti sebenarnya banyak kayak garis abu-abu ya Pak sekarang, kayak dalam kebebasan berekspresi, tapi banyak kalangan milenial yang malah lupa akan kayak dasar negara, Pancasila. Betul, gitu. Ya. Jadi saat kemerdekaan ini kan kita bicara kemerdekaan berekspresi, kita nggak boleh lupa bahwa apakah kreativitas kita itu kalau menurut Bapak
kalimatnya mungkin begini ya. Apakah kreativitas kita itu sesuai dengan atau memberi manfaat bagi pembangunan bangsa gitu ya. Pembangunan bangsa ini saya kira termasuk nilai-nilainya ya. Karena sekali lagi kan kita bukan, jadi nggak bisa, kita kan bukan negara orang lain ya. Negara orang lain yang punya aturan sendiri ya, di Indonesia kita juga harus mengikuti itu gitu. Berarti sebenarnya kita juga sebagai generasi Z, generasi milenial tuh harus tetap mengekspresikan segala sesuatu tapi harus kembali ke dasar negara gitu kan Pak? Ya minimal Bapak kira gini ya, apa yang kreativitas kita itu bisa berkontribusi yang baik untuk bangsa ya. Termasuk misalnya kalau kita katakanlah tadi nilai-nilai juga termasuk yang nggak boleh lepas ya nilai agama tentunya ya, bahwa sila pertama ketuhanan yang maha esa itu nggak bisa kita batalkan, itu segala sesuatunya pasti udah akan saklek banget. Iya, itu bahwa negara ini bertuhan. Jadi ini negara bertuhan. Jadi Indonesia merdeka sepakat, oke kita harus bertuhan ya. Itu makanya ada sila pertama. Jadi nggak boleh kita bilang, oh aku nggak mau bertuhan ya, berarti jangan nggak di Indonesia tempatnya. Gitu. Benar sih, susah sih Pak sebenarnya. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang Citayam nih Pak, kita kan belum bahas tentang Kominfo tadi. Ya, Kominfo kan blokirin tuh banyak hal, banyak platform yang sebenarnya itu bisa nggak sih Pak dijadikan kayak penjajahan dalam kebebasan berkarya? Kalau Kominfo Bapak kira memang ini ya beberapa yang diblok gitu ya, diblokir. Satu sisi kalau kita penggunanya pasti akan risau juga. Ya, risau pasti respon, bahkan banyak meme Kominfo itu kayak apa ya, kayak ingin dirobohkan gitu ya. Banyak yang mau diboikot tuh boykot dan sebagainya. Kominfo jadi terdakwa lah kita katakan. Iya benar. Tapi kalau Bapak kira dalam ranah kemerdekaan berekspresi kita harus mengkritisi tindakan-tindakan itu juga punya dasar. Ya. Jadi misalnya Intan nih, misalnya selama ini pengguna satu aplikasi lalu diblok misalnya gitu ya. Ya silakan ekspresikan apa landasannya kenapa itu seharusnya tidak diblok gitu ya. Jadi kita intelek, kalau hanya marah-marah doang kan nggak ada artinya ya. Jadi tapi kalau seandainya bisa kita berikan pengertian, dan juga netizen sekarang saya kira ya kalau itu baik ya dukungan netizen juga akan banyak, dan nah itu akan mendesak Kominfo untuk membuka kembali gitu. Tapi bila memang ternyata aplikasi itu memang mendatangkan banyak hal-hal negatif, saya kira kita juga nggak perlu ragu untuk mendukung itu, Pak ya. Kan katanya demi keamanan kan Pak. Ini kayaknya malah meresahkan nggak sih Pak? Karena kayak terlalu tiba-tiba gitu loh Pak. Betul. Jadi misalnya demi keamanan gitu ya. Berarti mungkin kita perlu menjelaskan bahwa ya itu aman misalnya begitu ya. Apakah orang IT bisa kasih kasih argumentasi kritis bahwa apa yang dikhawatirkan Kominfo itu nggak berdasar misalnya gitu ya. Ya jadi para mahasiswa IT ya silakan berargumen gitu ya, berargumen, bukan hanya membuat meme menurut Bapak ya. Kalau membuat meme, yang IT yuk. Ya, kasih argumen bahwa memang aplikasi ini ya bisa memberi manfaat yang baik. Saya kira kalau kita bisa kasih argumentasi yang bertanggung jawab, ya netizen pun akan dukung. Sehingga kalau ada dukungan netizen, biasanya kan pemerintah juga akan mengakomodir. Benar sih Pak. Nah, kan dari beberapa topik yang udah kita bahas nih Pak. Nah, menurut Bapak seperti apa sih contoh kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab menurut Bapak? Oke, ini sekali lagi dalam kerangka kemerdekaan ya. Jadi benar. Kalau bertanggung jawab itu pertama bagi Bapak bisa memberi manfaat. Ya baik bagi orang tersebut, bagi banyak orang ya. Jadi asas manfaatnya harus menjadi perhatian ya. Jadi apakah kreasi kita itu bisa memberi pengaruh yang baik ya. Ini kalau kita hubungkan dengan nilai-nilai Kristiani ya, juga sama kan. Jadi kalau di nilai-nilai Kristiani kayak kita di Ukrida kan larangan-larangan di Kristiani itu kan nggak banyak. Mungkin nggak ada malah ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi ada satu indikatornya. Apakah itu membangun, bermanfaat, mendatangkan kebaikan, ya baik secara ekonomi juga ya, memberi lapangan pekerjaan, membuat orang misalnya
bisa membuat usaha dan sebagainya. Bapak kira itu arti bertanggung jawab. Berarti kalau misalnya kita mau bikin konten nih Pak, kayak yang cuman hiburan atau joget-joget gitu gimana Pak? Bermanfaatnya di bagian mana tuh Pak? Iya itu sekali lagi ya kan, tapi sekarang itu yang ditonton kan iya gitu. benar banget Pak, itu tuh kayak rame tuh malah kayak gitu. Kalau untuk bisnis justru itu dibutuhkan. Oke. Tapi Bapak kira mungkin bisa kreativitasnya jangan, apakah misalnya tetap memenuhi kaidah-kaidah agama misalnya gitu ya, baik secara penampilan ataupun ekspresinya, apakah ya Bapak punya nilai moral, nilai etika yang baik kepada penontonnya, meskipun memang kadang sulit ya, misalnya harus joget-joget ya, apalagi misalnya mengarah kepada ya hal-hal pornografi misalnya begitu ya, dan membuat orang akan nonton itu kan gitu ya. Itu yang Bapak kira kreativitasnya bagaimana supaya tetap kreatif tapi juga nilai-nilainya terjaga. Harus tetap beradab. Betul, tetap beradab ya. Oke, sip. Oke. Dari kebebasan berekspresi dan topik-topik yang udah kita bahas, Bapak ada mau ngasih pesan atau penutup? Ya, jadi teman-teman mahasiswa ya, saya kira jangan mau ketinggalan untuk berekspresi ya. Jadi teman-teman jangan hanya penonton ya, atau kemajuan teknologi sekarang ya harus kita manfaatkan ya. Dan pesan pentingnya di Hari Kemerdekaan ini saya kira bangunlah ekspresi kreativitas yang pertama, jangan kita tinggalkan ideologi negara kita, kita misalnya mengkhianati nilai-nilai kebangsaan kita, tapi tetap juga ekspresi kita itu mencerminkan itu ya. Dan Bapak kira ya kalau bisa kita berekspresi bukan karena ikut negara lain misalnya begitu ya. Jadi apa yang orang Korea lakukan kita lakukan. K-pop gitu Pak. Ya, jadi ya jati diri kita sebagai satu bangsa di Hari Kemerdekaan ini seharusnya menjadi semangat kita juga untuk menumbuhkan, membuat nilai-nilai kebangsaan itu atau nilai-nilai Indonesia, cinta tanah air itu semakin dikenal oleh banyak orang, sehingga juga akhirnya kreativitas kita itu yang memberi manfaat untuk kesejahteraan bangsa, ya, memberi manfaat untuk ini juga ya, memberi manfaat untuk mewujudkan bangsa yang berdaulat, bangsa yang berdikari, bangsa yang juga sejahtera tentunya. Gitu. Jadi, ayo teman-teman mahasiswa jangan mau nonton saja, tapi kreatif, ekspresikan idemu, ya. Yuk berkontribusi ya guys. Ya. Oke. Pak, terima kasih buat waktunya Bapak di podcast kali ini. Oke, dan sama-sama. Dan teman-teman thank you juga udah nontonin podcast kita terus. So, next time pastiin kalian tonton terus di berbagai platform media sosial. See you di next time. Bye.